Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Pada saat ini saya ingin membahas berkaitan dengan keseimbangan sebagai orang Kristen. Ya, nah ini sangat penting supaya kita tidak berat sebelah. Kita harus seimbang dengan apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan, ya. Apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan. Apa yang kita percayai itu ya pastinya itu sangkut pautnya dengan doktrin, ya. Karena yang kita percayai kan ajaran, kan doktrin. Nah, kita tidak boleh berat sebelah. Kalau kita hanya menekankan apa yang kita percayai, kita menjadi orang pintar. Orang yang menjadi suka membaca, kutu buku. Bahkan mungkin kita sudah diundang bikin seminar teologi, ya. Pembahasan tentang Allah Tritunggal, Kristologi, dan lain sebagainya. Tetapi, yang disayangkan, kita bobrok di dalam karakter, di dalam hal moral. Karena apa? Karena kita hanya sekedar mempercayai, ya, dan kita tidak mau melakukannya. Nah, di sini masalah. Bahkan kita sudah siap berdebat, ya, dengan kalangan siapapun yang mungkin menurut kita tidak cocok dengan pemahaman kita, ya. Saya pikir ini baik. Menjadi orang Kristen tentu kita harus menjadi pembelajar. Harus belajar, karena yang menjadi fondasi daripada iman kita sebagai orang Kristen tentu itu berbicara soal apa yang kita percayai, dan itulah yang membedakan kita dengan agama lain. Apa yang kita percayai, contohnya doktrin Allah Tritunggal. Kalau kita tidak mempercayai ini, ya hancurlah iman kita sebagai orang Kristen, ya. Nah, kita harus belajar, ya, tentang apa yang kita percayai. Tetapi jangan berat sebelah. Kita tidak mau melakukannya, hanya belajar saja, hanya mempercayai saja. Kita bobrok di dalam hal moral karakter, dan kita bisa menjadi penjahat juga, ya. Nah, demikian juga halnya dengan ketika kita hanya melakukan, tidak mau kita bersentuhan dengan doktrin, tidak mau mendengarkan khotbah yang berbau doktrin, bernuansa doktrin, ya. Bahkan kita sering mengatakan bahwa ngapain kita belajar tentang doktrin, kita langsung aja kepada realitas yang terjadi pada saat ini, mengena pada kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita sering mendengar itu, ya. Nah, orang-orang yang demikian biasanya itu memang orang yang menjadi orang baik, ya. Mungkin sebagai kepala rumah tangga dia baik, sebagai ibu dia juga baik, anak, bahkan dia di lingkungan menjadi contoh, ya. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu, orang-orang demikian gampang terpengaruh. Karena kan dia tidak memiliki dasar pondasi nih tentang kekristenan. Kalau ditanya nanti siapa itu Yesus, bagaimana konsep keselamatan, siapa itu Allah, bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal, sedikit saja nanti sentuhan dari pihak-pihak, ya, lain, kita sudah menjadi terganggu, ya, dengan mereka, karena kita tidak bisa menjawab. Nah, sementara kita mengatakan kita juga harus memiliki apa, ya, harus berapologetika. Setidaknya kita bisa mempertahankan, ya, sedikit-sedikit saja. Jangan sampai kita kalah kosong. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, di sini diharapkan juga para pendeta harus memberikan pendalaman Alkitab, pendalaman doktrin terhadap jemaatnya. Nah, demikian juga jemaat jangan anti dengan belajar doktrin, belajar teologi, ya. Nah, itu sangat dibutuhkan. Apalagi dengan kondisi sekarang ini yang serba terbuka, media sosial, banyak loh pengajar-pengajar sesat,
Bagaimana kita menyaringnya? Bagaimana kita membedakan antara ajaran yang benar dengan ajaran yang salah, bahkan sesat? Ya, kalau kita hanya menekankan moral baik begitu, apa bedanya kita dengan agama lain? Mereka juga melakukan perbuatan baik loh. Mereka loh menekankan moral yang baik loh. Kalau hanya sebatas itu. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa antara apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan, ya, lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus seimbang, jangan berat sebelah. Ya, bagi orang yang hanya menekankan apa yang dipercayai, nah sekarang belajar bagaimana mempraktekkan itu supaya menjadi garam dan terang dunia seperti yang Alkitab katakan. Nah, bagi orang yang hanya menekankan hidup dalam melakukan hidup, ya, menekankan apa yang dilakukan, sekarang belajarlah dikit-dikit ya tentang teologi supaya kita kokoh di dalam menjalani iman ini. Apa itu Allah Tritunggal, ya, apa itu kristologi, soteriologi, ya, tentang doktrin-doktrin lain, ya, apalagi itu bersangkut pautnya dengan doktrin primer. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kembali saya katakan, mari seimbanglah ya antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan. Nah, itulah sekilas ya ingin saya jelaskan supaya kita seimbang, belajar melakukan, belajar melakukan apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan. Kiranya ini menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.